Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video ini kita coba praktek mengolah data menggunakan software Smart PLS. Jadi, Smart PLS itu nama softwarenya ya. Metodenya itu PLSM. Jadi, metode analisis data yang digunakan adalah PLSM dengan software Smart PLS. Gitu ya. Kita lihat dulu deh model penelitiannya itu. Nah, ini dia. Kalau kita lihat gambar modelnya seperti ini, variabelnya ya cukup banyak ya. X1-nya analisis kebutuhan, X2-nya kurikulum, sampai Y-nya ada 4 ya. Kita bisa bilang Y1, Y2, Y3, Y4 ini namanya variabel endogen. Kenapa endogen? Karena ada anak panah yang masuk. Y1, anak panah masuknya dari X3, X4, X5, X6, maka Y1 endogen. Y2 juga endogen karena ada anak panah yang masuk dari X1 sama X2. Y3 juga endogen karena ada anak panah yang masuk dari Y2. Y4 juga endogen karena ada anak panah masuk dari Y3. Nah, kita lihat, seperti ini gambarnya. Kita lihat datanya seperti ini, jumlah respondennya sebanyak 150 responden. Kemudian jumlah pertanyaannya semua ada berapa ya? Kita cek dulu. Jumlah pertanyaannya 1, 2, semuanya jumlah pertanyaannya ada 36 pertanyaan. X1 ya, analisis kebutuhan diklat ada 3. X2-nya ada 4. X3-nya ada 4 sampai Y4 ada 2 ya. Oke, jadi dalam PLSM itu secara umum ada 2 pengujian. Sebenarnya jadi ada 2 sih. Secara umum ya, ada outer model, ada inner model. Nah, outer model itu sebenarnya isinya itu validitas sama reliabilitas, itu aja. Validitas itu ada beberapa ukuran ya. Ada namanya validitas berdasarkan outer loading. Dikatakan valid kalau outer loadingnya di atas 0,7 gitu. Kemudian ada namanya validitas berdasarkan average variance extracted, AV. Dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5 gitu ya. Dan juga validitas diskriminan berdasarkan Fornellar curve. Ada juga validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Nah, kemudian nanti kita cek reliabilitasnya. Berdasarkan Cronbach's alpha dikatakan reliable kalau Cronbach's alpha-nya di atas 0,7. Kemudian reliabilitas berdasarkan composite reliability. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Gitu ya. Nah, setelah kita cek outer model, setelah valid, setelah reliable, barulah kita uji hipotesisnya. Ya, kita uji pengaruh-pengaruhnya. Apakah X1 misalkan berpengaruh nggak ke Y2? Apakah X2 berpengaruh nggak ke Y2? Apakah Y3 berpengaruh nggak ke Y1? Sampai apakah Y3 berpengaruh nggak ke Y4? Jadi yang pertama pastiin dulu dia lolos validitas dan reliabilitasnya. Ini dia. Kemudian setelah valid reliable baru kita cek hipotesisnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan aja. Data ini kita copy semuanya. Ada 150 responden. Kita buat aja di sini data Smart PLS ya, teks dokumen. Nah, save ya. Ini kita close. Kita buka di sini. Jadi kita mulai gambar ya. Aja ini create data Smart PLS. Sekarang tanggal berapa ya? 12 Agustus 2023. Dan kita import datanya. Tadi ada di D. Ini dia, data Smart PLS. Ini ya, data Smart PLS. Kita pilih open. Oke. Nah, ini dia kan. Nah, sekarang kita mulai gambar nih di sini. Seperti ini gambarnya nih. Gambarnya udah saya gambar, tapi kita buat ulang aja.
Nah, ini kan gambarnya X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. X-nya ada 6 ya. Ya, kita buat dulu. 1, X2, X3, X4, X5, X6. Kemudian ini ada Y2, ada Y1. Kemudian ada Y3, Y4. Kita bisa zoom sih. Nah, kan? Oke, ini X1-nya. X1-nya tadi ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. X1. Kemudian ini ada 4 sampai 7. Oke. Kemudian 8 sampai 11. Nah, kemudian dari Excel-nya aja. 12 sampai 19 ya, 12 sampai 19. Kan? Kemudian 10 sampai 20. Iya, 20 sampai 22, sorry. Kemudian 23, 25. Nah, ini dia kan. Kemudian Y1, Y sampai 3. Itu di mana ya tadi? Kalau kita lihat gambarnya. Oh, di bawah sini dia. Kemudian Y4 sampai Y6. Kemudian Y7, Y9. Kemudian, nah ini dia 2. Nah, gitu aja. Teman-teman tinggal buat namanya ya. Namanya udah ada tuh. Nah, ini namanya nih. Kita kasih ini X1-nya. Kita kasih namanya di sini. Kan? Tuh. Dan nama X2-nya. Oke. Nama untuk X3-nya. Nah. Kemudian Y1-nya reaction. Jadi reaction. Ya kan reaction-nya Y1 kan. Oke. Kemudian Y2-nya learning. Dan behavior. Terakhir baru result-nya. Oke, seperti ini. Baru kita tarik gambar panahnya ya. Oke, berarti ini kesini dulu nih. Sorry. Oke. Ada 4. Oke. Kemudian kita cek lagi gambarnya ke atas. Ini kesini kan. Baru ini kesini. Nah, seperti ini deh gambarnya. Tinggal kita rapiin aja. Kan? Rapi-rapiin lah seperti ini. Tuh kan. Udah jadi deh seperti ini. Udah ya. Nah, sekarang kita mau cek outer loading-nya, validitas outer model. Outer model dulu ya, nih. Caranya calculate PLS algorithm, start calculation. Muncul deh, ini semua hasilnya ada di sini hasilnya. Outer loading-nya nih. Tuh, udah hijau semua nih outer loading-nya. Contoh outer loading X1 0,783. Sama nggak di bab 4-nya? Sama kan? Outer loading X2-nya 0,877. Sama nggak? Nah, kan sama kan? Outer loading contohnya Y9 0,926. Ya, sama.
Udah ya, aman. Kemudian validitas berdasarkan AV. Harus di atas 0,5 AV-nya. Ceknya di sini, di construct reliability and validity. Ini udah ada AV-nya, udah ada reliabilitas composite-nya nih. Jadi AV-nya contohnya untuk X1 0,747. Sama nggak di sini ya? Sama kan? Untuk Y3-nya 0,755. Sama. Oke, berarti udah lolos. Kemudian kita langkau dulu aja ke reliabilitas Cronbach alpha. Harus di atas 0,7 Cronbach alpha-nya nih. X1 0,831. Cronbach alpha, ini kan? Y3-nya 0,836. Sama. Kemudian reliabilitas composite reliability. Contohnya ini 0,898 di atas sih, ya kan? Y3-nya 0,902. Oke, udah lolos. Jadi, kalau mau lihat gambarnya di bagian ini gambar nih. Tuh, kan gambaran. Nah, kemudian validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Itu ada di sini. Nah, ini dia. 0,864. Ini diagonalnya 0,869, 0,893. Jadi yang diagonal ini saya beri tanda kurung. Jadi yang diagonal ini saya beri warna tanda kurung lah, warna kuning. Jadi yang diagonal ini, yang warna kuning ini namanya akar kuadrat AV. Ya, diagonal-diagonal. Sampai sini. Jadi yang tanda kurung itu, yang diagonal ini harus lebih besar nilainya daripada yang di bawahnya. Saya kasih warna biru. Nah, jadi yang kuning itu harus lebih besar daripada yang biru. Yang kuning namanya akar kuadrat AV. Yang biru namanya nilai korelasi. Jadi yang kuning, akar kuadrat AV harus lebih besar daripada nilai yang biru, nilai korelasinya. Berarti udah lolos dia, ya, udah lolos. Dan seterusnya. Kalau validitas diskriminan HTMT, dia harus di bawah 0,9. Nilai-nilainya udah di bawah 0,9 ya. Karena ada warna hijau juga sih. Berarti udah aman. Itu ada di sini dia. Tuh, 0,559, 0,380 kan sama. Hore, aman semua. Baru deh pengujian hipotesis bootstrapping. Teman-teman tuh bisa pilih ya. Bootstrappingnya nih di sini. Caranya gimana? Pilih aja. Calculate bootstrapping. Teman-teman bisa pilih one tail ya. Two tail, one tail itu pengujiannya. One tail itu kalau ada hipotesisnya berpengaruh positif atau negatif. One tail. Lebih stabil juga sih one tail. Coba one tail start calculation. Nah, dapat deh seperti ini dia. Kan? Maka 0,232, 0,515 kan? Sama. Tapi yang sering berubah-ubah itu nilai T-nya nih sering berubah-ubah. Bootstrapping lagi misalkan, pasti berubah dia. Yang sering berubah tuh nilai T-nya, bootstrapping lagi. Setiap kali di bootstrapping tuh nilainya selalu berubah. Nilai apanya? Nilai T-nya, nilai p-value-nya. Contoh nih, pada analisis diklat terhadap Y2, X1 ke Y2. Ini kan 3,168. Kalau yang bootstrapping yang ini, X1 ke Y2, ini kan jadi 3,091. Memang bawaan pabriknya berubah-ubah sih. Tapi nggak masalah ya, tetap berpengaruh juga. Jadi X1 berpengaruh ke Y2, Y3 berpengaruh ke Y4, X2 berpengaruh ke Y2. Dari mana tahu berpengaruh? Karena p-value-nya semua sudah di bawah 0,05 warna hijau. Jadi semuanya berpengaruh dia. Kan? Pengaruhnya juga positif karena nilai original sampelnya positif. Kemudian R-square-nya nih pengaruhnya. Jadi pengaruh R-square dari mana? Sebenarnya dari sini tadi. R-square diambil dari PLS algorithm tadi sih. Nah, di sini ada R-square. Nih, 0,319, 0,418 ya. Jadi R-square-nya contohnya untuk Y3 0,319. Artinya Y2 mampu mempengaruhi Y3 sebesar 31,9%.
dan seterusnya. Chi-square, kalau Chi-square dapat dari mana? Dapat dari nih, bin folding. Ya, Chi-square. Diambil yang ini dia. 0,325, 0,246, ya. Chi-square-nya. Dan 325, 246. Kemudian try goodness of fit ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Goodness of fit-nya model fit. Nih, 0,071 di bagian saturated model. Jadi kalau di bawah 0,1 dia modelnya sudah fit. Oke, seperti itu aja sih praktek di Smart PLS ya.